teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mirza Bisma Anandian dengan NPM 241, mahasiswa Psikologi Untak Surabaya. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada Bapak Muhammad Alfian selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia kelas PI. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi paragraf. Apa sih paragraf itu? Paragraf adalah sekelompok kalimat yang saling berhubungan dan sama-sama menjelaskan satu gagasan yang berbeda-beda dalam satu karangan. Kemudian paragraf memiliki tujuan yaitu pengertian dan pemahaman. Maksudnya di sini adalah membantu pembaca untuk memahami isi dari sebuah karangan yang memiliki gagasan yang berbeda-beda tetapi saling berhubungan. Kemudian di dalam paragraf juga terdapat bagian-bagiannya loh. Apa aja sih bagian-bagian paragraf itu? Yang pertama yaitu kalimat utama. Kalimat utama adalah sebuah kalimat yang berstruktur lengkap dan berisi satu pernyataan. Contohnya, sekarang orang Riau sangat sukar mencari terubuk. Kalaupun bisa, harganya pun melambung tinggi. Karena itu ada kecemasan masyarakat nelayan di sana untuk bahwa terubuk akan punah. Di sini kalimat utamanya yaitu kalimat yang berwarna hijau yang berbunyi sekarang orang-orang Riau sangat sukar mencari terubuk. Maksud kalimat utama di sini adalah inti dari satu paragraf di sini. Kemudian yang selanjutnya yaitu kalimat penjelas yang berfungsi sebagai penjelas kalimat utama. Contohnya seperti sekarang orang-orang Riau sangat sukar mencari terubuk, kalaupun bisa harganya pun melambung tinggi. Karena itu ada kecemasan masyarakat nelayan di sana bahwa terubuk akan punah. Di sini kalimat penjelasnya yaitu kalaupun bisa harganya pun melambung tinggi. Mengapa itu merupakan kalimat penjelas? Karena hal itu menjelaskan inti dari kalimat utama, yaitu mengapa orang Riau sangat sukar mencari terubuk? Karena terubuk sangat mahal. Itu merupakan kalimat penjelas yang menjelaskan kalimat utama. Kemudian kalimat terakhir yaitu merupakan kalimat kesimpulan yang menyimpulkan dari satu karangan atau satu paragraf, yaitu kecemasan masyarakat bahwa terubuk akan punah. Kemudian yang selanjutnya yaitu gimana sih ciri-ciri paragraf yang baik itu? Yang pertama yaitu kesatuan. Kesatuan sesungguhnya berurusan dengan persoalan ide atau gagasan, yakni gagasan pokok atau utama paragraf. Kemudian ciri-ciri paragraf yang baik yang kedua yaitu kepaduan. Paragraf dikatakan memenuhi syarat kepaduan apabila antara kalimat satu dengan yang lain berhubungan dengan baik. Jadi di sini agar pembaca bisa lebih mudah memahami inti atau cerita dari paragraf itu. Contohnya yaitu seperti ini. Mbah Martono tidak tahu banyak tentang desa kelahirannya. Ia tidak tahu menau mengapa desanya diberi nama Desa Melunggar. Ia juga tidak tahu mengapa Desa Melunggar sekarang mengalami kekeringan. Ia juga tidak tahu mengapa nenek moyangnya sampai ke Desa Melunggar. Mbah Martono diganti menjadi kata iya. Jadi kata iya merupakan kata ganti dari Mbah Martono. Hal ini kenapa diubah agar pembaca lebih mudah dan penulisan yang efisien. Kemudian yang ketiga yaitu ciri-ciri paragraf yang baik, konsistensi sudut pandang. Paragraf yang baik selalu mempertahankan sudut pandang si penulis. Apabila menggunakan sudut pandang pertama, maka akan seterusnya menggunakan sudut pandang pertama. Tapi apabila menggunakan sudut pandang seolah-olah pembaca ikut masuk di dalam cerita, maka seterusnya akan menggunakan sudut pandang tersebut. Seperti contoh yang ini adalah seperti kita ketahui bersama, tidak mudah mengendalikan anak laki-laki yang sedang dalam masa pubertas. Ulahnya macam-macam dan seringkali menjengkelkan. Sebagai orang tua, Anda mungkin mempunyai sesuatu untuk menangani hal itu. Kemukakanlah pendapat Anda di sini. Jadi kata Anda berarti pembaca ikut di bawah ke dalam cerita, pendapatnya ikut dipertimbangkan di dalam cerita. Hal ini merupakan konsistensi sudut pandang, jadi pembacanya ikut dimasukkan ke dalam cerita, gitu ya teman-teman. Kemudian yang selanjutnya yaitu kelengkapan atau ketuntasan. Paragraf yang baik berisi kelengkapan yaitu kalimat utama, kalimat penjelas, dan gagasan penjelas. Jadi lengkap. Apabila paragraf yang tidak lengkap, maka tidak akan ditemukan makna dari suatu karangan atau paragraf itu. Contohnya yaitu seperti
ini ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk mencegah penyebaran demam berdarah. Salah satunya adalah memberantas tempat berkembang biak nyamuk demam berdarah yang biasanya berkembang biak di air yang menggenang. Karena itu, benda-benda yang dapat menampung air harus ditutup dan selokan yang mampat harus dialirkan. Dengan demikian, nyamuk tidak akan memiliki tempat untuk berkembang biak. Di sini ada sebuah masalah yang kemudian diselesaikan. Setelah diselesaikan, maka akan menghasilkan membantu atau menyelesaikan masalah tersebut, yaitu seperti masalahnya adalah penyebaran demam berdarah, kemudian diselesaikan dengan menghilangkan benda-benda yang dapat menampung air dan mengalirkan selokan yang mampat. Kemudian dengan begitu nyamuk tidak akan dapat berkembang biak, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, contoh paragraf yang baik yaitu kerunutan atau runtut urut, begitu ya teman-teman. Penyajian informasi secara urut dan tidak melompat-lompat sehingga pembaca mudah mengikuti jalan pikiran penulis. Jadi kalau dalam satu paragraf kalimatnya tidak urut, maka kita tidak akan menemukan kalimat utama atau inti dari suatu paragraf. Contohnya seperti ini, yaitu di tengah ruang pesta itu dipasang sebuah patung Garuda yang dibawa oleh Mas Said di Bali. Di sekitar patung itulah para tamu berdiri mengobrol sambil minum anggur yang disudutkan tuan rumah. Dari sudut kiri belakang ruang mengandung suara piano yang dimainkan oleh jari-jari lentik Raras, seorang penyanyi ibu kota yang cukup terkenal melantunkan lagu Because of You di samping Raras. Sementara Mas Said dan Anggun sendiri berdiri di pintu masuk untuk menyambut tamu-tamu. Jadi di sini kalimatnya runtut. Misal ini ya teman-teman, kalimat yang tidak runtut itu seperti ini. Di tengah ruangan pesta itu dipasang sebuah patung Garuda yang dibawa oleh Mas Said dari Bali. Kemudian langsung disambung ke kalimat yang ketiga. Dari sudut kiri belakang ruang mengandung suara piano yang dimainkan oleh jari-jari lentik Raras. Itu tidak akan runtut ya, jadi kita tidak akan menemukan inti dari suatu paragraf itu. Kemudian jenis-jenis paragraf dibagi menjadi dua, yaitu paragraf berdasarkan kalimat utama dan berdasarkan sifat atau tujuan. Berdasarkan kalimat utama, paragraf juga dibagi menjadi beberapa, yaitu paragraf deduktif yang memiliki kalimat utama di awal, kemudian paragraf induktif memiliki kalimat utama di akhir, sedangkan paragraf deduktif dan induktif adalah paragraf yang memiliki kalimat utama di awal dan di akhir, kemudian paragraf interaktif adalah paragraf yang memiliki kalimat utama di akhir, paragraf induktif memiliki kalimat utama di tengah. Seperti contoh, yang pertama yaitu paragraf deduktif. Para masyarakat Jakarta, khususnya di Tanah Abang, telah sepakat untuk melaksanakan ronda malam keliling. Sebelumnya telah banyak warga yang rumahnya kerampokan dan hewan ternak selalu hilang ketika di malam hari. Para masyarakat sudah mulai resah dengan munculnya maling tersebut, apalagi sebentar lagi menjelang Lebaran. Keamanan harus lebih diperketat lagi untuk mengantisipasi hal yang sama terulang kembali. Jadi di sini inti dari suatu paragraf itu, masyarakat Jakarta, khususnya Tanah Abang, sepakat untuk melaksanakan ronda malam keliling. Kemudian kalimat penjelasnya yaitu karena sebelumnya telah banyak perampokan, begitu teman-teman. Kemudian contoh yang kedua yaitu paragraf induktif, yaitu memiliki kalimat utama di akhir. Jadi inti dari suatu paragraf itu ada di akhir kalimat. Contohnya, dikala tes semester telah berakhir, nilai seluruh murid dievaluasi, nyatanya terdapat sebagian nilai siswa yang nilainya melebihi standar kelulusan, ialah sebanyak 13 siswa, baliknya 9 siswa memperoleh nilai standar kelulusan, serta tidak terdapat siswa yang menemukan nilai di atas rata-rata. Dengan begitu, dapat dibilang kalau aktivitas pendidikan pada sekolah tersebut sukses. Jadi, intinya, pendidikan dalam sekolah itu sukses karena kalimat penjelasnya di atas, yaitu 13 siswa memperoleh nilai 13 siswa lulus dan 9 memiliki nilai yang standar. Kemudian yang ketiga atau yang selanjutnya yaitu paragraf deduktif induktif memiliki kalimat utama di awal dan di akhir. Seperti contoh, salah satu masalah sulit yang harus dipecahkan di tempat-tempat yang padat penduduknya adalah air. Sampah di pekarangan rumah membuat bau yang tidak baik bagi tubuh. Kemudian di seluruh dunia telah terdengar bahaya pengotoran air dan udara. Masalah air dan udara merupakan salah satu masalah yang sulit dipecahkan. Jadi intinya itu masalah yang sulit dipecahkan di tempat yang padat penduduk itu air. Tuh. Namun kalimat utamanya berada di awal dan di akhir. Jadi inti paragrafnya ada di awal dan di akhir gitu, teman-teman. Kemudian yang selanjutnya yaitu paragraf interaktif memiliki kalimat utama di tengah sebuah paragraf.
Kekurangan mengkonsumsi sayuran hijau bisa menyebabkan tubuh lesu karena kekurangan vitamin. Daya tahan tubuh pun berkurang karena hal tersebut. Jika demikian, penyakit bisa dengan mudah masuk menyerang tubuh. Kurang mengkonsumsi sayuran hijau bisa beresiko negatif pada tubuh. Serat dalam sayuran hijau dapat memperlancar metabolisme tubuh. Tidak sedikit orang sembelit karena kurang mengkonsumsi sayuran hijau. Jadi intinya di sini yang menjadi kalimat utama yang berada di tengah yaitu kurang mengkonsumsi sayuran hijau bisa beresiko negatif bagi tubuh. Kemudian paragraf berdasarkan sifat dan tujuannya yaitu satu, paragraf deskripsi yaitu paragraf yang menjelaskan tentang objek yang dijelaskan oleh penulis yang disampaikan kepada pembaca sebagai informasi. Sedangkan paragraf narasi mirip sedikit dengan paragraf deskripsi, namun bedanya pada paragraf narasi biasanya menambahkan tokoh untuk menceritakan sebuah paragraf atau cerita. Biasanya paragraf narasi ini digunakan dalam novel atau cerpen. Kemudian paragraf argumentasi adalah paragraf yang digunakan untuk menyampaikan alasan beserta bukti agar alasan tersebut tidak dibantahkan. Jadi semacam paragraf yang kayak saya tidak setuju dengan ini dikarenakan bukti-bukti berikut, dan bukti itu tidak bisa membuat seseorang membantah alasan orang tersebut tidak setuju. Kemudian paragraf persuasi yaitu paragraf yang pengembangan dari paragraf argumentasi, sedangkan paragraf eksposisi adalah paragraf yang memaparkan suatu peristiwa, namun tidak memaksa atau menyuruh si pembaca untuk mengikuti apa yang ditulis oleh penulis. Kemudian yang selanjutnya yaitu ternyata sudah selesai teman-teman. Tetaplah terus belajar seperti kata Bapak Habibie, dimanapun engkau berada selalulah menjadi yang terbaik dan berikan yang terbaik dari yang bisa kau berikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam menyampaikan materi. Terima kasih.